Pernah gak kita ngerasa kalau masakan ibu kita itu sebenarnya terlalu enak buat jadi kenyataan? Rasanya kita pasti rela pulang sejauh apapun, nembus macet dan hujan, cuma buat ngerasain sesuap nasi anget yang langsung disendokin dari bokor kayu tua di meja makan. Tapi, pernah nggak kita perhatiin ke arah mana mata ibu kita mandang pas beliau lagi nyuapin kita? Apa beliau beneran lihat muka kita? Atau beliau sebenarnya lagi lihat ke arah sesuatu yang lagi nangkring di pundak kita sambil nunggu giliran buat makan sisa-sisa umur kita? Gua disclaimer dulu ya. Cerita ini bukan buat bikin lu takut sama masakan orang tua atau jadi anak durhaka yang gak mau pulang. Gua yakin masakan ibu itu adalah obat paling mujarab buat rasa kangen. Tapi malam ini, gue mau ajak lu masuk ke sebuah dapur yang lampunya selalu redup. Tempat di mana wangi nasi anget kalah kenceng sama bau tanah kuburan yang dipaksa masuk ke dalam rice cooker. Halo Sobat Nura, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Yang Maha Kuasa dimanapun kalian berada. Kali ini, saya mau ceritain soal Damar. Seorang perantau yang baru balik ke kampung setelah 10 tahun ngilang. Damar pikir dia bakal disambut sama pelukan hangat dan sayur lodeh kesukaannya. Tapi pas dia baru aja nginjek pintu dapur, dia langsung sadar kalau ada yang salah sama kepulan asap dari bokor nasi peninggalan neneknya itu. Baunya bukan pandan, tapi bau apek kemenyan yang udah basi banget. Rumah Damar sebenarnya masih sama kayak dulu. Cat dinding yang udah ngelupas, lantai tegel yang dinginnya nusuk telapak kaki, dan suara jangkrik yang sahut-sahutan di balik rimbunnya pohon kamboja depan rumah. Tapi di dapur, suasana kerasa beda banget. Ada suara ulekan yang ritmenya nggak beraturan. Seolah Ibu Rahayu nggak lagi ngulek cabe, tapi lagi ngehancurin kerikil di atas batu ulekan yang udah hitam semua permukaannya. Pas Damar mendekat, dia lihat ibunya lagi berdiri membelakangi pintu. Celemek merahnya nempel ketat di punggungnya yang makin bungkuk. Dan yang bikin Damar ngeri, celemek itu kelihatan basah banget di bagian pinggang. Kayak ada cairan merah yang ngerembes dari dalam kulitnya. Mar, kamu udah dateng? Ibu udah siapin nasi anget buat kamu. Makan ya, biar tuan di dalam bokor ini gak marah lagi sama kamu. Suara ibunya datar banget, hampa. Tangan Damar gemeteran pas dia nyoba angkat tutup bokor jati hitam itu. Pas tutupnya keangkat, bukannya asap putih yang keluar, tapi kabut abu-abu tebel yang baunya langsung bikin paru-paru Damar kerasa kesumbal tanah basah yang apek. Dan di sana, nyelip di antara gunungan nasi yang putih pucat, ada selembar kain kafan kecil yang udah kecoklatan. Pas Damar narik kain itu, ada tulisan merah yang tintanya masih basah. Darman, nama almarhum bapaknya yang udah meninggal 10 tahun lalu. Ibu Rahayu tiba-tiba udah berdiri tepat di samping kuping Damar. Makan, Mar. Bapak kamu udah jagain nasi ini 10 tahun biar tetap anget buat kamu. Karena takut lihat mata ibunya yang melotot gak berkedip, Damar terpaksa masukin 1 suap nasi itu ke mulutnya. Awalnya kerasa pulen, tapi pas dia mulai ngunyah, krak. Ada benda keras yang hampir ngerontokin gerahamnya. Bunyinya renyah, tapi dalamnya kenyal. Rasanya pahit luar biasa. Damar ngerasa ada yang nyangkut di tenggorokannya. Dia batuk hebat sampai matanya berair. Pas dia ngelepeh isinya ke telapak tangan, isinya bukan nasi. 1 buah gigi geraham manusia yang akarnya masih merah penuh darah seger.
Dan di sela-sela gigi itu, masih ada potongan gusi yang masih berdenyut. Kayak baru aja dicopot paksa dari mulut orang. Bau amisnya langsung meledak, bikin Damar pengen muntah di tempat. Pas Damar mau lari, perutnya mendadak kram hebat, kayak ada yang nyakar-nyakar dari dalam ususnya. Dia lihat lagi ke dalam bokor nasi itu, dan di bawah cahaya lampu dapur yang kedip-kedip, nasi yang tadinya diem mulai menggeliat. Butiran putih itu perlahan numbuhin ruas-ruas kecil, berubah jadi jutaan ulat pucat yang saling tindih satu sama lain. Ulat-ulat itu mulai nyerayap keluar dari bokor, naik ke tangan Damar, dan masuk ke sela-sela kuku jarinya. Ibu Rahayu bukannya nolongin, dia malah ketawa pelan. Suara ketawanya pecah kayak piring jatuh di atas semen. Itu bukan ulat, Mar. Itu nyawa-nyawa yang belum ikhlas dikubur. Telan, Mar. Telan semuanya, biar kamu jadi kuat kayak ibu. Ulat-ulat itu udah nyampe ke pangkal lidah Damar. Rasanya dingin, geli, dan amis banget. Damar ngerasa rahangnya dipaksa mangap sama kekuatan tak kasat mata. Brak! Pintu belakang digedor kasar sampai engselnya mau lepas. Damar, keluar lu dari situ! Jangan ditelen! Suara serak Mang Udin kedederan parau di tengah badai kengerian itu. Mang Udin ngelempar satu batang kayu bakar jati yang ujungnya udah dibakar. Dan pas cahaya api itu masuk ke dapur, ulat-ulat di mulut Damar mendadak hangus dan berubah jadi abu hitam yang pahitnya luar biasa. Tapi terlambat, lantai di bawah kaki Damar mendadak lembek kayak lumpur hisap. Damar jatuh, tapi bukan ke tanah padat. Dia terperosok ke dalam lubang gelap yang baunya persis kayak liang lahat yang baru digali pas hujan sore. Pas dia buka mata di kedalaman 3 meter itu, dia lihat sosok pria bungkuk yang lagi gali dinding tanah, pakai jari-jarinya yang udah nggak berkuku. Darah seger netes dari ujung jarinya, nyampur sama tanah merah yang dia gali. Pria itu nengok, dan itu bapaknya. Wajahnya udah hampir rata sama tanah. Bapaknya ngebisikin satu hal yang bikin Damar lemes. Mar, lari. Ibu kamu bukan masak buat kita. Dia lagi nanam kita biar rumah ini tetap tegak. Tiba-tiba, seutas tali tambang dari rambut manusia turun dari lubang atas, dan suara lembut yang akrab manggil nama dia. Kak, naik. Ibu udah nggak marah kok. Itu Maya, adiknya. Damar yang udah kalap langsung manjat tali itu sekuat tenaga. Pas Damar nyampe di atas, Maya nggak meluk dia. Maya malah megang sebuah mangkok keramik retak berisi cairan hitam kental yang baunya amis banget. Maya nyengir, memperlihatkan gigi-giginya yang udah mulai rontok kayak butiran nasi keras yang tadi dimakan Damar. Ibu bilang, kalau kakak nggak mau nasi, kakak harus minum air keringat bapak ini. Biar darah kita tetap nyatu, Kak. Maya nyengkeram rahang Damar kuat-kuat. Tepat saat tangan Maya mau nuangin cairan itu, jendela dapur hancur. Pak Ustadz Syukur berdiri di sana bawa tasbih kayu. Dia mulai bacain ayat kursi dengan nada yang bikin udara di dapur itu mendadak bergetar hebat. Dinding dapur mulai berkeringat darah seger. Jutaan ulat pucat keluar dari retakan tembok, kebakar tiap kali suara Pak Ustadz meninggi. Baunya amis campur bau daging gosong yang bikin Damar mau pingsan. Pak Ustadz teriak, "Mar, celemek merahnya, rebut celemek itu."
Itu kain penutup keranda yang dipakai buat bungkus janji darah keluarga lu. Damar ngumpulin keberaniannya. Dia nerjang ibunya yang lagi meluk bokor nasi jati itu. Pas tangan Damar nyentuh celemek itu, rasanya panas kayak megang bara api. Kain itu lengket, nyatu sama kulit perut ibunya seolah udah jadi satu daging. Damar narik sekuat tenaga. Sret! Kain itu robek, tapi Ibu Rahayu malah mulai nelen nasi ulat itu dengan rakus. Bokor jati itu pecah. Biar. Dari pecahan kayu jati itu, keluar cairan hitam kental yang perlahan-lahan ngebentuk sebuah gundukan. Gundukan itu mulai ngebentuk tangan dan wajah. Pas makhluk itu berdiri tegak, napas Damar mendadak mandek. Makhluk itu nggak punya kulit. Dagingnya merah seger. Tapi wajahnya, garis wajahnya, itu persis banget sama wajah Damar. Dia itu kembaran Damar yang terbuat dari darah dan semen. Damar ngerasa ada tarikan kuat di kakinya lagi. Dia ditarik balik ke lubang gelap yang lebih dalam. Di ujung terowongan yang dindingnya berdenyut kayak jantung, dia lihat sesosok wanita tua, neneknya. Dia lagi duduk bersila di depan ulekan batu raksasa. Wanita itu nengok. Mukanya cuma lubang hitam tanpa mata. Sini, Mar. Bantu nenek ngulek bumbunya. Biar ibu kamu nggak lapar lagi. Tulis nama kamu di sini, Mar. Tulis pakai darah dari jantung kamu. Damar sadar, nenek ini nggak bakal nyelamatin siapa-siapa. Dia cuma mau Damar gantiin posisi si bapak yang udah mulai habis dimakan tanah. Damar nambil nisan kayu ayahnya, dan dengan sisa tenaga, berak. Damar ngehantem batu ulekan keramat itu sampai retak. Nenek itu jerit melengking. Suara jeritannya bikin dinding tanah bergetar hebat sampai longsor. Bapaknya muncul lagi dari balik tanah. Mar, sumbat lubang ulekan itu pakai celemek merah ibu kamu. Itu satu-satunya cara mutus janji darah ini. Damar nggak mikir dua kali. Dia jejalkan robekan celemek merah yang masih basah itu ke lubang tengah ulekan batu. Detik itu juga, suara dentumannya kayak bom yang meledak. Seluruh lubang bawah tanah amblas, dan rumah di atas runtuh total jadi debu. Pas Damar manjat keluar, dapur itu udah jadi puing. Ibu Rahayu duduk bersimpuh. Dia kembali jadi wanita tua ringkih yang nanya lirih. Nasi ibu mana, nak? Tapi yang paling bikin hancur, Damar nemuin Maya tergeletak diam. Pas Damar nyentuh tangan adiknya, tangannya itu ringan banget. Kayak cuma tumpukan kulit kering tanpa daging. Damar sadar, Maya emang udah mati sejak 10 tahun lalu. Dia cuma boneka yang diisi uap nasi keramat. Damar sekarang tinggal bareng ibunya, yang cuma bisa mandang kosong ke jendela. Orang bilang Damar selamat, tapi lidahnya udah mati rasa. Tiap kali dia makan, rasanya cuma satu. Rasa tanah merah yang dingin dan amis. Dan tiap malam, dia selalu dengar suara ulekan pelan di telinganya. Ternyata, sekali kita tanda tangan di atas batu itu, kita nggak bakal pernah benar-benar bisa pulang. Kira-kira, kalau kalian ada di posisi Damar, mana yang lebih kalian pilih? Makan nasi yang enak tapi harus ngorbanin keluarga? Atau hidup selamat tapi kehilangan rasa selamanya? Coba tulis di kolom komentar ya, saya pengen tahu pendapat kalian. Gua Haki, pamit dulu. Jaga diri lu, sehat selalu buat kalian para pejuang nafkah. Sampai jumpa di video selanjutnya.